Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, berita terbaru yang mantap jos. Kali ini yang pertama datang dari TNI Angkatan Laut yang kabarnya akan mengerahkan 30 kapal perangnya ke Pulau Dabo Singkep, wilayah Kepulauan Riau. Nah, operasi apakah yang akan digelar TNI Angkatan Laut sampai-sampai mengerahkan kapal sebanyak itu, bos? 30 kapal perang. Setelah ini kita bahas. Kemudian yang kedua, beritanya datang dari pasukan elit Angkatan Udara yaitu Korpaskas, yang infonya kini akan diperkuat lagi dengan 3 satuan baru. Nah, satuan apakah itu? Setelah ini kita bahas. Dan berita ketiga nanti yang tak kalah mantap datang lagi dari TNI Angkatan Laut, yang dalam waktu dekat ini akan membuat sebuah film perang yang sangat seru, bos. Yaitu film sejarah pertempuran Laut Arafuru yang dulu terjadi di Laut Aru Maluku berdasarkan kisah nyata, sejarah, dan fakta. Nah, pertempuran seperti apakah itu? Gimana? Penasaran beritanya? Cus, tanpa basa-basi, mari kita bahas beritanya satu persatu, bosku. Oke, yang pertama berita mantap datang dari TNI Angkatan Laut yang kabar-kabarnya dalam waktu dekat ini akan mengerahkan sebanyak 30 kapal perang ke Pulau Dabo Singkep, wilayah Kepulauan Riau. Sebanyak 30 kapal perang ini pun dikerahkan guna mengikuti latihan operasi pendaratan amfibi, bos. Tak main-main. Dengan jumlah kapal perang sebanyak itu, maka latihan operasi pendaratan amfibi kali ini pun termasuk latihan yang cukup besar karena melibatkan 30 kapal perang dan merupakan latihan yang langka. Hal ini pun diungkapkan langsung oleh Pangku Armada atau Panglima Komando Armada 1, yaitu Laksda TNI Arsyad Abdullah, pada hari Senin 18 Oktober 2021 kemarin, bos. Nah, operasi pendaratan amfibi ini pun sangat penting dalam sebuah peperangan. Singkat kata, operasi ini pun bertujuan untuk mengerahkan pasukan tempur darat dari dalam kapal perang menuju sebuah daratan pesisir atau pantai yang akan diserbu. Dalam operasi ini, maka nantinya para pasukan marinir dari TNI Angkatan Laut pun pastinya akan dikerahkan. Secara umum, pasukan akan diangkut dengan kapal jenis LPD atau Landing Platform Dock. Dan setelah itu, baru para pasukan dalam kapal perang akan dikerahkan dengan menggunakan kapal-kapal pendarat, kapal LST, atau bahkan langsung menyeberang lautan dengan kendaraan-kendaraan tempur amfibi milik marinir TNI Angkatan Laut. Misalnya seperti Rampur BTR-50, BMP-3, dan lain-lain. Nah, itulah alasannya mengapa operasi ini sangat penting, bos. Karena tanpa pengerahan pasukan amfibi, maka wilayah pantai atau pesisir yang biasanya dijadikan benteng pertahanan lapis pertama pun akan sangat sulit untuk dikuasai. Oke, lanjut berita kedua kali ini datang dari pasukan elit TNI Angkatan Udara yaitu Korpaskas. Dikutip lagi dari Viva Militer pada hari Senin 18 Oktober 2021 kemarin, Kepala Staf Angkatan Udara atau Kasau Marsikal TNI Fajar Prastia pun mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini TNI Angkatan Udara akan segera membentuk 3 satuan baru yang berada di bawah kendali Korp Pasukan Kas atau Korpaskas TNI Angkatan Udara. Hal itu pun dikatakan langsung oleh Kasau ketika memberikan arahan dalam rangka peringatan hari ulang tahun Korpaskas ke-74 tahun yang digelar secara virtual di seluruh Indonesia. Saya menekankan kepada semua insan prajurit Korpaskas, dalam waktu dekat ini kita juga akan meresmikan 3 satuan detasemen pertahanan udara atau Denhanud di Pekanbaru, Madiun, dan juga Natuna. Nah, artinya di sini, bos, pertahanan udara kita akan semakin kuat karena akan dibentuk lagi 3 satuan baru pertahanan udara di 3 wilayah, dan salah satunya adalah di wilayah yang paling panas yaitu di Natuna. Mantap jos. 3 satuan ini pun nantinya akan dikendalikan oleh pasukan Korpaskas dari TNI Angkatan Udara. Nah, Denhanud atau Detasemen Pertahanan Udara ini pun sangat penting bagi pertahanan sebuah negara, bos. Terutama dalam mengamankan wilayah dari serangan udara musuh seperti rudal dan pesawat tempur. Khususnya seperti di Natuna yang berada sangat dekat dengan wilayah konflik Laut Cina Selatan. Satuan Denhanud ini pun biasanya dibekali dengan alutsista-alutsista canggih yang memang ditujukan untuk menangkal serangan udara. Seperti sistem senjata Cannon Oerlikon Sky Shield, rudal Hanot Chiron, rudal Manpads QW-3,
dan mungkin juga rudal-rudal pertahanan lain seperti NASAMS. Tetapi untuk NASAMS, kabarnya kemarin memang akan dikendalikan secara khusus oleh Satuan Rudal atau Sat Rudal yang juga berada di bawah kendali TNI Angkatan Udara. Mantap, mantap jos. Nah, kemudian berita ketiga kali ini yang juga tak kalah mantap datang lagi dari TNI Angkatan Laut, bos. Yang kabarnya kini akan segera membuat film perang seru nih. Yaitu film perang sejarah tentang pertempuran Laut Arafuru di Laut Aru, Maluku. Wah, seru kayaknya nih, bos. Kalian wajib nonton nih. Film ini pun mengisahkan pertempuran antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi setelah kemerdekaan pada tanggal 15 Januari 1962 silam. Di mana penyebab dari pertempuran ini adalah pengingkaran Belanda terhadap hasil konferensi Meja Bundar atau KMB. Kala itu, Belanda pun berjanji untuk membebaskan Irian Barat yang kini disebut dengan Papua Barat. Tetapi Belanda malah mengingkari janjinya. Tak main-main, bos. Presiden Indonesia Pak Soekarno yang kala itu memimpin negara Indonesia pun akhirnya geram dan kemudian mengeluarkan perintah Tri Komando Rakyat atau Trikora sebagai misi pembebasan Irian Barat. Isi Trikora adalah satu, menggagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial. Yang kedua, kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat tanah air Indonesia. Dan yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Dan mengetahui hal itu, Belanda pun akhirnya kemudian memperkuat pertahanannya, bos. Sehingga Indonesia pun perlu membeli persenjataan dari Uni Soviet untuk memperkuat militer Indonesia yang kala itu disebut dengan Angkatan Perang Republik Indonesia, disingkat APRI. Selain itu, Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI pun juga diberi misi untuk melakukan operasi infiltrasi. Pada zaman itu, pertempuran Laut Arafuru pun bisa dibilang berlangsung sangat sengit, bos. Saat itu, Indonesia pun mengerahkan 4 kapal perang berjenis motor torpedo boat atau MTB tipe Jaguar, yaitu KRI Macan Tutul 650, KRI Macan Kumbang 653, KRI Harimau 654, dan KRI Singa. Di mana saat itu KRI Macan Tutul yang dikomandani oleh Komodor Yosudarso dan pasukannya pun gugur akibat hantaman kapal perang Belanda. Dan saat dentuman itu, beliau pun mengumandangkan pesan perang yang berbunyi, kobarkan semangat pertempuran. Nah, bagaimanakah kisah lengkapnya? Mari kita tunggu saja rilis filmnya, bos, yang rencananya akan tayang pada tanggal 15 Januari 2023 mendatang. Atau kalau kelamaan silahkan kalian baca di sumber-sumber berita resmi. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax. Indo make sense.